Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Ibu Sri Mulyati sebagai guru sejarah pada SMA Negeri Sumatera Selatan. Pada hari ini saya akan melakukan pengambilan video siklus 3 dengan materi menganalisis serangkaian peristiwa seputar proklamasi. Sebentar lagi saya akan ke kelas untuk melakukan pengambilan video. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. Good morning, everyone. Morning, 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 amazing guests. Alhamdulillah. How are you for this morning? Outstanding, yes. Okay, thank you so much. Terima kasih ya sudah semangat di pagi yang cukup mendung ya. Walaupun cuacanya dingin-dingin, tapi kita tetap harus semangat dalam belajar ya anak-anak. Ya, Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dulu pembelajaran hari ini dengan sama-sama berdoa. Saya minta ketua kelas kembali memimpin doa. Silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama yang percaya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Setiap sesuatu yang dilakukan dengan doa, harapannya semoga itu merupakan ridho dari Tuhan supaya apa yang kita kerjakan di hari ini mendapatkan syafaat ya, tidak sia-sia apa yang kita lakukan. Siapa yang tidak hadir hari ini? Mensyarani. Oh, Mensyarani. Kenapa Mensyarani? Oh, sakit ya? Oke, ada sudah beberapa peserta didik yang saya dapatkan kabarnya menderita mengalami chickenpox. Semoga yang lain bisa lebih waspada ya dan menjaga diri, terutama kebersihan ya. Setiap kalian sudah melakukan aktivitas, tolong segera cuci tangan dan jangan menyentuh barang apapun apabila itu kira-kira tidak steril ya nak ya. Karena sepertinya sudah hampir 6 atau 7 peserta didik ya yang sudah terdampak dari cacar ini ya nak ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas suatu materi yang sangat menarik. Kenapa saya bilang sangat menarik? Karena materi yang akan kita pelajari pada hari ini merupakan sebuah materi yang akan membawa kita melihat pada sejarah bagaimana kita sekarang bisa merasakan nikmatnya sekolah ini ya. Tapi sebelum itu saya mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian, siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya atau materi kita di minggu yang lalu? Siapa yang masih ingat? Silakan. Kita kemarin atau minggu lalu pernah bahas tentang materi apa? Oke, boleh? Fendi, boleh? Oke, jadi terima kasih kesempatan Ibu. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang Renaissance, merkantilisme, dan juga Apa? reformasi. Oke, terima kasih. Fokus kita hari ini, kita akan mempelajari tentang materi yang sebelumnya itu berkaitan. Jadi materi sebelumnya di 2 minggu yang lalu akan berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Ada yang masih ingat materi apa yang harus kita pelajari di minggu lalu? Yang sudah kita pelajari? Boleh, silakan. Tokoh-tokoh pahlawan. Oke, betul ya. Sebelum itu lagi ada materi apa? Tentang Dark Age. Kampo, this is Kampo. Kerajaan-kerajaan lain masa Buddha, perlawanan kolonial. Iya, ada kolonialisme Jepang ya nak ya, dan juga berbagai bentuk kolonialisme. So, hari ini kita akan membahas bagaimana kelanjutan dari materi tersebut. Jadi mulai dari bagaimana Jepang masuk ke Nusantara yang sudah pernah kita bahas, lalu bagaimana perjuangan tokoh-tokoh pahlawan seperti yang disebutkan oleh temannya, dan terakhir hari ini puncaknya adalah bagaimana seputar peristiwa proklamasi kemerdekaan. Ya.
jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang peristiwa proklamasi. Nah, sebelum saya masuk ke materi itu, saya mau tanya dulu siapa yang mau jawab. Apa sih yang kalian ketahui tentang proklamasi? Siapa yang mau? Novela ya? Iya, boleh, silakan. Berdiri, coba Novela. Yang saya ketahui tentang proklamasi itu berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah tentang pengumuman dari tanggal kemerdekaan Indonesia. Oke, tentang kemerdekaan Indonesia ada beberapa rentetan peristiwa. Betul sekali, boleh. Selanjutnya yang tadi angkat tangan Rizky. Silakan, apa Ki? Apa yang Rizky ketahui tentang peristiwa proklamasi? Peristiwa proklamasi adalah peristiwa di mana Soekarno ingin membacakan teks proklamasinya untuk memutuskan bahwa Indonesia ingin merdeka. Oke, boleh, betul. Ada lagi dari kelompok sini? Silakan, siapa yang mau perwakilan dari kelompok sini? Apa yang Anda ketahui tentang peristiwa proklamasi? Silakan. Oke, yang cowok dulu deh, berdiri. Silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Dari menurut pribadi, saya berpikir proklamasi itu Bu, apa yang kita tanam itu adalah buahnya Bu. Jadi selama perjuangan itu, proklamasi itu adalah puncak dari perjuangan kita. Oke, betul? Iya. Serangkaian dari peristiwa yang sudah kita lakukan, lalu nanti puncaknya ada di proklamasi. Itu menurut temannya. Oke, betul. Boleh ya, semuanya sudah betul. Nah, kalian sudah paham sedikit tentang peristiwa proklamasi, tapi kita nanti akan bahas lebih dalam lagi ya. Apa saja sih serangkaian peristiwa sekitar proklamasi? Sebelum itu Ibu mau menjelaskan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, nanti peserta didik itu diharapkan dapat menguraikan bagaimana kondisi Jepang. Kenapa harus kondisi Jepang dulu? Karena ini akan sangat berkaitan dengan Jepang terlebih dahulu, sebelum ke proklamasi. Kan bangsa terakhir yang melakukan pendudukan atas wilayah Indonesia adalah Jepang. Jadi kita harus melihat dulu bagaimana Jepang ini di akhir hayatnya di Indonesia. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian nanti diharapkan dapat menjelaskan serangkaian. Sembari kalian melihat itu, Ibu bagikan satu tugas ya untuk kelompok 1. Silakan dikerjakan, waktunya cuma berapa menit saja ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Boleh dituliskan secara umum saja gambaran dari soal yang saya berikan ya. Silakan dikerjakan. Boleh menggunakan berbagai macam sumber, mulai dari internet, mulai dari modul, dan juga boleh dari buku-buku sumber yang lain. Silakan. Jadi kelompok pertama, silakan nanti Anda menguraikan bagaimana kondisi Jepang ya menjelang kemerdekaan Indonesia secara umum ya. Kemudian kelompok 2, nanti mereka menguraikan kronologi peristiwa persiapan kemerdekaan Indonesia ya. Dan kelompok terakhir nanti harus bisa memilah dan membacakan naskah proklamasi dengan begitu berwibawa ya. Kurang lebih seperti itulah ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal. Ini ada, Ibu sudah menyiapkan 5 soal. Silakan dikerjakan, dikeluarkan bukunya. Ada soal yang pertama, apa perbedaan dan persamaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda ya. Kemudian nomor 2, jelaskan alasan Jepang menolak memberi izin kepada Soekarno-Hatta ketika hendak memproklamasikan kemerdekaan ya. Kemudian soal nomor 3,
buatlah kronologi peristiwa proklamasi 17 Agustus. Dan kemudian soal terakhir, tanggal berapa Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia suatu hari dan mengapa demikian? Itu soalnya dikerjakan sekarang. Silakan. Oke, Bu. Ya, ini soalnya ya. Iya. Oke, selesai mengerjakan. Silakan tugasnya dikumpulkan. Baik, Bu. Ini penilaian pengetahuan ya. Silakan dikumpulkan. Ya, taruh di sini saja. Silakan, yang belum mengumpulkan. Sudah, Bu. Oke. Kemudian ini untuk tugas kalian di rumah. Baik, Bu. Wah, keren. Oke, saya sebutkan untuk tugasnya di rumah. Jadi kalau dicatat ya, mengapa Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, analisislah makna dari peristiwa proklamasi kemerdekaan bagi kehidupan sosial. Waktu kita sudah habis, tetap jangan lupa ya, dari peristiwa Jepang ini, siapa yang mau menyimpulkan? Kita simpulkan dulu deh. Apa? Oke, boleh, satu orang simpulkan. Thank you for the chance, Bu. So I wanted to give about the discuss today. So jadi kesimpulannya bahwa pada kesempatan hari ini kita belajar mengenai peristiwa proklamasi dari awal sekali bagaimana Jepang mengalami kekalahan, mengalami kemunduran. Setelah itu ada kesempatan bangsa Indonesia untuk melakukan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun di samping itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terduga, yaitu dengan Deklo, dengan contohnya. Jadi mungkin itu saja, Bu, kesimpulannya. Untuk generasi muda jangan lupa untuk mengingat sejarah, karena sejarah merupakan identitas kita semua. Oke, terima kasih. Iya, betul ya. Jadi tadi sudah disimpulkan oleh temennya ya, terima kasih. Jadi satu hal yang ingin saya sampaikan, sejarah Indonesia itu sangatlah panjang ya, mulai dari bagaimana proses kita mendapatkan kemerdekaan itu sampai kita harus berjuang kembali setelah merdeka. Tetap cintai sejarah bangsa karena di situ ada identitas kita sebagai bangsa yang besar ya. Terima kasih, tetap semangat. Semoga nasionalisme kita semakin bertambah dengan pembelajaran ini. Semoga rasa bangga kita terhadap bangsa Indonesia pun semakin bertambah ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas ditutup pembelajarannya. Sebelum menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih banyak atas anak-anak ya yang sudah memperhatikan dan juga sudah aktif sekali mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Kita akan membahas bagaimana lebih lanjut Indonesia dalam mengisi kemerdekaan itu ya. Terima kasih, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.